Halo guys, kembali lagi dengan gue Kuro guys. Sesuai janji gue sebelumnya, di sini mari kita bahas lebih detail mengenai ending LN dan WN Kumo Desuga Nanika. Ya anggap aja buat ngobatin rasa kangen kita sama novel Kumoko, dan sebagian pembahasan ini mungkin berisi opini gue sendiri mengingat minimnya informasi tentang para karakter penting setelah perang selesai. Jadi langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Walaupun ada perbedaan antara ending LN dan WN-nya, tapi mengenai nasib Shirori di akhir tetap sama, yaitu menjadi pelayan di dunia bawah atau neraka. Atau pada akhirnya mau sekeras apapun Shirori lepas dari genggaman di, tetap tidak akan mampu. Padahal kita tahu sendiri kalau Shirori sudah membuat rencana, pasti dia akan mempersiapkannya sangat matang dan memikirkan kemungkinan apapun. Bahkan kadang kita sendiri sebagai pembaca tidak bisa menebak apa yang direncanakan oleh Shirori. Namun sayangnya hal itu sama sekali tidak berlaku untuk Di, yang bahkan lebih tidak bisa ditebak. Iya, mereka berdua emang gak jauh beda. Dari dulu gue itu selalu menganggap kalau Di itu sama aja gambaran dari sang penulis novelnya sendiri atau Kinababa Sensei. Apalagi keberadaan dan asal-usulnya dikatakan sebagai paradok mutlak atau tidak bisa dijelaskan. Kalau seperti itu, mungkinkah sang author tidak mau melepaskan Kumoko atau Shirori walaupun novelnya sudah tamat? Dia ingin tetap Kumoko ada bersamanya. Apalagi melihat percakapan Di dan Medo di epilognya, mungkin itu menggambarkan percakapan sang author dengan editornya. Ya itu cuma opini gue sendiri sih, tapi kalau untuk epilog WN dan LN-nya itu hampir sama. Dan sekarang pertanyaannya, apakah dengan menjadi pelayan Di membuat Kumoko senang atau malah menderita? Kalau dibilang menderita sih tidak, tapi juga tidak membuatnya sangat senang karena faktanya dia punya rencana untuk melarikan diri. Kalau di WN-nya, Kumoko selalu punya keinginan pengen lepas dari genggaman Di, walaupun ya dia tetap punya rasa kagum sama Di. Tapi kalau di light novelnya, bisa dibilang Kumoko punya kedekatan yang lebih dengan Di. Dan juga sangat kagum dengannya, bahkan Kumoko menganggap Di sebagai makhluk yang superior, tapi kalau punya kesempatan lari ya dia akan lari. Cuma jika harus hidup di samping Di dan diakui olehnya, juga merupakan salah satu keinginannya. Dari dulu kan Kumoko selalu punya banyak opsi mengenai hidup dia ke depannya, mengingat dirinya sudah menjadi dewa dan punya umur yang mungkin tidak terbatas. Jadi simpelnya dia akan mencoba lepas dari Di, tapi kalau tidak bisa ya juga tidak masalah baginya. Cuma di light novel akhir, Medo menyarankan pada Kumoko untuk menjalani latihan yang sangat keras supaya naik menjadi dewa tingkat tinggi. Dan jika sudah sekuat itu, barulah dia bisa mencoba lagi untuk melarikan diri dari Di. Itu pun kalau dia tidak kebetahan di dunia bawah. Karena kalau kita menyimak masa lalu Gulie pada saat mencari keberadaan Di untuk meminta bantuannya, ternyata dunia bawah bukan seperti neraka yang cuma untuk menyiksa jiwa-jiwa, melainkan juga tempat para dewa yang sangat megah. Dan juga tempat yang sangat ditakuti oleh dewa lainnya. Bahkan leluhur dewa naga Gulie yang dikatakan sebagai terkuat di rasnya pernah menantang bertarung salah satu dewa di dunia bawah dan berakhir dengan kekalahan telak. Tapi ya itu sangat wajar, mengingat di LN akhir juga diungkapkan kalau semua kerabat Gulie yang dulu menginvasi dunia baru ternyata semuanya kena bantai oleh Di dan malah dijadikan bahan bakar energi MA. Oh iya, dulu di volume 9, pada saat Kumoko pertama kali menemui Di dan tinggal beberapa hari di Jepang atau di rumah Wakabahiro, Kumoko bilang jika dirinya terlalu lama tinggal bersama Di, bisa-bisa malah jatuh cinta beneran sama Di. Karena mau dilihat dari manapun, semua hal tentang Di itu sangat menawan bagi Kumoko. Dari penampilannya, cara dia bicara, dan sebagainya. Makanya setelah tinggal 4 harian, dia langsung buru-buru kembali ke dunia baru. Dan itulah salah satu alasan kenapa Kumoko tidak mau terlalu dekat dengan Di atau tinggal bersamanya. Dan juga mulai merencanakan untuk lari darinya. Karena jika terlalu dekat dengan Di, Kumoko yakin dirinya akan benar-benar jatuh cinta sama Di dan bisa-bisa cuma dijadikan budak oleh Di. Mengingat sifat Di yang sangat tidak ramah. Perbedaan ending LN dan WN-nya adalah cara penyelesaian dari setiap karakter dalam menuntaskan tujuan mereka masing-masing dan keterlibatan Di yang sangat berpengaruh di light novelnya. Lalu keputusan Sun dan juga 3 naga kuno. Kalau rencana Shirori sih tetap sama. Jadi pembaca seperti diberi gambaran jika Di tidak ikut campur dan rencana Shirori tetap berjalan seperti yang dia inginkan, maka itulah yang terjadi di ending WN-nya. Tetap saja dia berakhir menjadi pelayan Di dan tujuan lainnya tercapai, yaitu bebasnya Dewi Sariel dan Ariel bahagia sekaligus dunia juga terselamatkan. Namun hal yang tidak menyenangkan adalah kematian berat, karena di WN lawannya terlalu gila dan juga plot armor yang diberikan pada Sun juga nggak ngotak kalau di WN-nya, dan itu ngeselin banget.
Tapi di light novelnya Wrath dan Sophia akhirnya ditunjukkan bekerja sama dengan sangat baik, dan hal itulah yang tidak bisa kita lihat di WE-nya guys. Selanjutnya mari kita ngomongin nasib mereka setelah perang selesai, dan tentunya sesuai dengan informasi yang ada di light novelnya. Perlu kita ketahui kalau di light novelnya ikatan si Rory dengan orang-orang terdekatnya itu jauh lebih kuat. Karena tentu waktu kebersamaan dia bersama Sophia, Wrath, Ariel, Mera di wilayah iblis itu cukup lama, atau kurang lebih hampir 9 tahunan. Dan selama waktu itu, si Rory seringkali melatih mereka dan menjelajahi dunia itu lebih jauh untuk memburu para monster mitos. Bahkan di akhir si Rory akhirnya menganggap mereka sebagai teman, dan itu momen yang sangat langka sekali. Soalnya hampir tidak pernah si Rory mau percaya pada orang lain sekalipun itu orang terdekatnya. Dia juga pernah menawari Sophia dan Wrath apakah ingin pergi ke bumi atau tidak. Dan mungkin itu benar-benar akan terjadi jika dia mau melepaskan si Rory. Bagi Wrath, waktu kebersamaannya bersama Sophia, si Rory, Ariel, Mera, dan 4 boneka Taratek juga adalah kenangan yang paling membahagiakan dalam hidupnya. Jadi kalaupun Wrath memilih hidup menyendiri setelah perang selesai dan mungkin menjadi petapa atau menyatu dengan alam, namun dia sudah merasakan kebahagiaan yang bagi seorang Wrath tidak pantas untuk mendapatkannya. Pokoknya bagi Wrath bisa membantu Ariel dan si Rory sampai berhasil dan masih selamat itu udah lebih dari cukup. Ya, dia emang pria yang sangat baik. Lalu untuk Ariel dan Sariel, di WN mungkin mereka cuma punya sisa waktu yang sangat sedikit. Tapi di light novelnya, dia memberi mereka sedikit tambahan umur supaya bisa menghabiskan waktu bersama sebelum menghilang sepenuhnya akibat jiwa mereka yang terlalu rusak. Dan tentu itu membuat Ariel sangat bahagia dan bagi si Rory juga. Gulie dan 4 boneka Taratek juga sempat tinggal bersama mereka berdua, dan setelah Ariel dan Sariel lenyap, 4 boneka Taratek ikut gabung bersama Sophia di kastil vampirnya yang sangat dingin. Yang berarti sebelum Ariel meninggal, dia tetap berkomunikasi dengan Sophia dan orang-orang terdekatnya. Ada kemungkinan Sophia juga tahu di mana Wrath melakukan tapanya, atau bisa saja sesekali Wrath akan mengunjungi kastil vampir Sophia. Apalagi di sana ada Mera yang juga cukup dekat dengan Wrath. Karena mereka semua sama-sama punya umur yang sangat panjang. Ya, semoga aja seperti itu. Jadi tetap ada ikatan yang terjalin setelah si Rory meninggalkan mereka di dunia baru. Namun harapan Ariel yang mengharapkan anak-anaknya tetap hidup jauh di masa depan akhirnya terkabul, dan 4 boneka Taratek dia percayakan pada Sophia. Kalau untuk sang ratu mungkin mendiami wilayah lain yang jauh dari pemukiman manusia ataupun ras iblis. Jauh setelah perang selesai, sepertinya kastil vampir Sophia cukup terkenal dan juga sangat ditakuti. Jika ada kekuatan besar yang mampu menguasai dunia baru di masa depan, maka Sophia lah orangnya. Walaupun ya mungkin dia tidak tertarik dengan hal itu. Dan sepertinya dunia baru tetap damai jauh di masa depan atau setelah sistem menghilang sepenuhnya. Tapi apakah Sophia akhirnya tetap melajang atau melakukan hubungan dengan Mera untuk meneruskan keturunan vampirnya? Ya, itu cukup menjadi misteri sih. Mengingat di tempat itu juga ada Walt yang keberadaannya hampir tidak dianggap oleh tuannya. Cuma yang sangat disayangkan adalah nasib Elmina dan pasukan ke-10 yang tidak jelas keberadaannya. Dan tentunya mereka tidak punya tempat untuk kembali ke wilayah iblis, karena di perang sebelumnya mereka bertarung melawan ras mereka sendiri, walaupun ya itu sudah menjadi pilihan mereka. Lalu Kak Sensei yang dari awal sudah berjuang sangat keras dan hampir tidak pernah istirahat, ternyata tetap berkelana untuk mengumpulkan para half-elf yang seringkali mendapat perlakuan kejam dari ras lainnya. Bahkan Oka menciptakan desa untuk mereka. Jadi besar kemungkinan ras elf akan tetap ada, cuma sudah tidak dalam pengaruh Potimas. Apalagi mereka punya umur yang sangat panjang. Dan dengan selamatnya Oka Sensei bahkan menjalani hidup yang dia inginkan setelah perang selesai. Berarti salah satu tujuan si Rory juga tercapai. Ada satu reinkarnator yang pencapaiannya sangat tidak terduga, yaitu Yuri. Melihat dari sifat Yuri dan begitu fanatiknya dia pada agama dan juga para dewa sih sangat wajar kalau akhirnya dia menjadi paus agama baru yang dia ciptakan sendiri. Atau lebih tepatnya merevolusi agama sebelumnya yang disebarkan oleh Dustin. Tapi tentu butuh kerja keras dan juga tekad yang kuat untuk melakukan itu semua. Karena setelah mengetahui kebenaran dunia, Yuri memang sangat tidak menyukai Dustin dan juga ajarannya. Soalnya yang mereka ajarkan cuma kebohongan, sedangkan Dewi Sariel malah ditutupi keberadaannya. Bahkan jika tidak selalu ditahan oleh Sun, sudah pasti Yuri akan membunuh Dustin. Kadang kalau sudah marah, dia emang sangat mengerikan dan juga tidak pandang bulu. Jauh-jauh hari pada saat si Rory pertama kali mengamati Yuri, dia sudah menduga kalau Yuri adalah reinkarnator yang punya perubahan sangat signifikan. Melihat dari sifatnya yang sangat fanatik pada ajarannya.
Tapi menjadi paus dari ajaran yang dia kembangkan sendiri itu pencapaian yang sangat luar biasa. Apalagi yang mereka sembah adalah Dewi Sariel dan memang sudah seharusnya seperti itu. Mengingat pengorbanan Dewi Sariel sampai akhir untuk semua orang di dunia itu. Sedangkan reinkarnator yang lain juga menjalani kehidupan mereka masing-masing, tapi yang ditunjukkan sampai menikah cuma Kunihiko dan Asaka. Bahkan Sun juga tidak dijelaskan apakah dia menjalin hubungan dengan seorang wanita atau tidak. Atau mungkin sudah keburu mati seperti halnya Dustin dan Hugo karena terlalu banyak menggunakan skill mercy-nya. Kalau di WE-nya sih ditunjukkan dengan jelas kalau jiwa Sun setelah peperangan selesai sudah sangat rusak, bahkan tidak mungkin aktif lagi seperti sebelumnya. Untuk Su yang sangat mencintai kakaknya juga akhirnya tetap melajang sampai mati. Justru yang tadinya membuat gue penasaran adalah kisah percintaan Katia. Mungkin jika Katia punya suami dan mempunyai banyak anak akan sangat menarik, tapi sayangnya dia juga tidak dijelaskan bagaimana nasib percintaannya. Ya, jadi setelah perang akhir selesai, dunia baru tetap damai dan bisa bertahan setelah sistem menghilang sepenuhnya. Karena dengan menghilangnya sistem secara perlahan, ekosistem dunia tetap aman dan tidak mengalami perubahan yang sangat drastis. Hampir semua tujuan Shirori juga tercapai, hanya satu yang gagal yaitu melarikan diri dari D. Cuma harapan lainnya terpenuhi. Ariel dan Dewi Sariel bisa bahagia, Oka Sensei yang sangat disayanginya juga bisa lepas dari genggaman Potimas dan bisa move on. Lalu orang-orang terdekat dia lainnya bisa tetap melanjutkan hidup sesuai keinginan mereka sendiri. Anak-anak Shirori atau Nightmare Vestige juga terus berkembang bahkan sampai memerintah di puncak ekosistemnya sendiri. Jika ada satu hal yang sangat disayangkan adalah momen perpisahan Shirori dengan orang-orang terdekatnya yang tidak sempat dia lakukan. Hanya lambaian tangan yang sempat dia tunjukkan pada Ariel dan tentu Sophia, Merawrat, dan 4 boneka Taratek juga bisa melihatnya. Tapi untung saja Ariel masih punya kesempatan untuk mengucapkan banyak terima kasih pada Shirori, seperti janji yang pernah dia ucapkan jika semuanya sudah selesai. Ya, itulah pembahasan yang lumayan tidak jelas dan cuma ngomongin kembali endingnya. Dan sekalian bacain Sawaria yang sebelumnya belum sempat gue bacain, guys. Ada dari Aryan, Bang, coba bahas LN ReZero, soalnya dikit orang yang bahas, Bang. Jujur gue nggak pernah baca novel ReZero dan cuma nonton animenya. Dan kayaknya gue bakalan pusing kalau diminta untuk bahas novelnya. Jadi mending kalau lu pengen dengerin pembahasan ReZero bisa memberkat channelnya Mintama 2330 atau channelnya Wong Anime. Udah pasti mereka berdua sangat memahami ceritanya. Kayaknya Megane Sensei juga pernah podcast sama Mintama buat ngomongin ReZero. Thank you Aryan. Lalu dari Asedia, ternyata Kuroges baru tahu kalau Nigue artinya dosa kemalasan atau slot. Kirain dah tahu karena di Kumoko ada 7 dosa besar juga. Sebenarnya udah tahu dari lama sih karena di beberapa novel kadang mengambil tema 7 dosa besar tapi menggunakan bahasa Latin seperti misalnya di novel Geiko Tsukisama. Thank you Asadia. Lalu dari Kunihiko, thanks buat rangkuman Kumokonya. Sama-sama Kunihiko dan makasih banyak juga buat kalian yang udah ngikutin dari awal. Walaupun ya kalau mau lebih detail mending kalian baca novelnya langsung. Thank you Kunihiko. Oke, itu semua dari Sawaria, makasih yang udah donasi dan mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini. Jika ada kesalahan gue minta maaf atau kalian bisa koreksi aja di bawah. Thank you yang udah mampir, sampai ketemu di video lainnya. Salam Kuroges.